Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat renungan harian Selasa tanggal 29 September 2020. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 534 ayat 1 dan ayat 4, digijang di surga. Diginjang di surga, di sidorade, sinakap ni roha, ni jolma sude, sinakap ni roha, ni jolma sude. Di si mamar somba marende sude, tutuhan Jahoba si gonggong sude, tutuhan Jahoba si gonggong sude. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, dengan penuh rasa syukur kami datang sujud ke hadirat Tuhan lewat renungan harian. Kiranya kami senantiasa yakin dan percaya di dalam kehidupan kami, dengan penyertaan Tuhan kami akan beroleh keselamatan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan menjadi penuntun di jalan kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats bacaan untuk kita diambil dari kitab Keluaran 18 ayat 13 hingga ayat 21. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani.
dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil dari kitab Yesaya 57 ayat 16. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Di bahasa Batak didok, aidang rodi saliling-lilingna au mabadai, jaladang totong au mangari masi. Atitung madate mau tordina sia juluku dohotroha akka na hujadi honi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemarahan orang percaya ada batasannya, atau tidak sama dengan kemarahan orang yang tidak mengenal Allah. Yang pasti setiap orang punya rasa marah di dalam hidupnya ketika melihat perlakuan yang tidak benar dilakukan orang lain. Kita pasti akan marah. Ketika anak-anak kita susah diatur, kita bisa marah. Ketika anak-anak kita tidak mau melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, kita juga bisa marah. Tetapi yang pasti kemarahan kita harus tetap pada porsi yang seharusnya. Bukan lebih besar kemarahan dari kesalahan yang diperbuat. Sayunang ma ubalaga murukmu sian hasala anna. Artinya ketika kita marah dan memberi teguran atau bahkan hukuman, jangan sampai kehilangan makna kemarahan itu untuk memberi pelajaran agar tidak terulang kembali. Dengan kalimat sederhana, di dalam kemarahan harus tetap ada kasih sayang. Marah boleh saja marah, tetapi di dalamnya harus ada tujuan yang baik dan ada kasih untuk semakin baik lagi ke depannya. Jadi kemarahan itu harus tetap ada batasan-batasannya. Di bahasa Batak didok, saya unang jolomitop mata niari asamubun rimas muna. Unang sampai adong padohan merdomu di tanorara. Jadi yang sering kita memarahi di luar batas, seolah-olah dia jadi seorang terdakwa, sebagai seorang penjahat, padahal dia adalah anak-anak kita, dia adalah saudara kita, dia adalah orang tua kita, dia adalah orang yang dekat dengan kita. Jadi ketika dia melakukan suatu kesalahan atau bahkan dia berbuat dosa, tetap kita harus memberikan dia hukuman, tetapi di dalam hukuman itu tetap ada belas kasihan, tetap harus ada pembelajaran, sehingga kedepannya dia akan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Dalam nas ini jelas apa tujuan Tuhan. Dia tidak selamanya membantah, dia tidak selamanya di dalam kemarahannya. Ada tujuan supaya semangat mereka jangan lemah lesu. Unang madate mau todina, supaya dia jangan sampai merasa bahwa dia tidak diampuni lagi, atau karena hukuman yang terlalu berat itu bisa menjadikan dia semakin jauh berbuat hal yang tidak baik. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapan aku. Padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Jadi setiap orang percaya harus punya kecerdasan di dalam emosinya. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan ketentuan, sehingga harapan kita bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi harus bisa mengontrol emosi kita, kemarahan kita, supaya kita jangan sampai terpengaruh. Kita bisa sakit, kita bisa stres, dan yang kita marahi juga bisa tadi semakin menjauh. Jadi pada intinya di dalam kemarahan harus tetap ada pembelajaran. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 413 ayat 1 dan ayat 2. Hudada hapurusaki. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga buat sapaan firman Tuhan, agar kami di dalam kehidupan kami bisa mengedukasi emosi kami, supaya kami senantiasa di dalam hidup ini bisa memahami apa yang seharusnya kami pahami. Di dalam kemarahan harus tetap ada pembelajaran,
ada kasih sayang di dalamnya, dengan tujuan untuk merubah lebih baik lagi. Kami serahkan kehidupan kami dalam satu hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan bekerja dengan baik dan Tuhan berkati menjadi sukacita bagi kami, dan kami akan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus,